Perasaan Harry terhadap Akila kini semakin mendalam, melampaui sekedar kekaguman biasa. Saat mereka terhubung lewat video call dan Akila tertidur lebih dulu, Harry menatap HP-nya dengan perasaan yang campur aduk. Di momen sunyi itu, wajah Akila yang terlelap seakan memancarkan ketenangan yang selama ini Harry cari-cari. Di sanalah ia benar-benar merasa bahwa mencintai Akila adalah hal yang terbaik yang pernah ia lakukan. Selama ini, Harry sudah mengenal banyak sisi Akila, semangatnya yang menggebu, keberanian yang sering melampaui batas, dan kebaikan hatinya yang sangat tulus. Semua itu membuat Harry tak bisa berhenti jatuh cinta kepada Akila, yang sudah ia cintai sejak Akila masih duduk di bangku SMP. Namun di balik keyakinannya bahwa Akila adalah sosok yang cocok dengannya, ada satu hal yang selalu membebani pikirannya, yaitu identitasnya sebagai anonim. Sejak awal, Harry memilih menyamar menjadi anonim demi bisa dekat dengan Akila tanpa membuat Akila merasa tertekan. Ia ingin menjadi sosok yang hadir saat Akila butuh tempat bersandar tanpa harus mengungkapkan dirinya secara langsung. Tapi seiring waktu, Harry tahu bahwa rahasianya itu tak akan bisa ia sembunyikan selamanya. Ia mulai dihantui kekhawatiran bagaimana jika Akila kecewa, atau bagaimana jika perasaan kagum dan aman yang Akila rasakan saat pada anonim berubah menjadi kemarahan karena merasa dibohongi. Meski begitu, Harry juga menyimpan harapan bahwa saat kebenaran terungkap, Akila justru akan mengerti. Ia berharap Akila bisa melihat ketulusan di balik semua yang telah ia lakukan, bahwa semua perhatian, dukungan, dan kejutan-kejutan untuk dia kepada Akila bukan untuk memanipulasi, melainkan karena cinta Harry yang selama ini ia pendam diam-diam. Kini Harry hanya bisa menunggu waktu yang tepat, waktu di mana Akila akan mengetahui semuanya. Ia pasrah pada segala kemungkinan, entah akan diterima dengan penuh kehangatan atau harus menanggung luka karena cinta yang tak bersambut. Akan tetapi di sini ada momen yang tak pernah dilupakan oleh Harry ketika ia melihat Akila tertidur. Ia melihat senyum Akila yang sangat mendebarkan hatinya. Memang di sini ketika Akila tertidur, bawelnya hilang. Akan tetapi kelucuan Akila tak akan pernah hilang. Namun di sisi lain Akila mulai menyadari juga bahwa perasaannya terhadap Harry bukan lagi sekedar kekaguman biasa. Di dalam lubuk hatinya terdalam, ada getaran halus yang tumbuh setiap kali ia berada di dekat Harry. Rasa suka yang perlahan menjelma menjadi ketergantungan emosional. Namun meski begitu, Akila masih sering meragukan dirinya sendiri. Ia merasa belum cukup pantas untuk Harry, belum cukup menarik untuk menjadi tipe perempuan yang Harry inginkan. Ia melihat Harry sebagai sosok yang tenang, cerdas, dan terencana. Seseorang yang seolah terlalu sempurna untuk bisa menyukai dirinya yang cenderung spontan dan ceroboh. Rasa malu sempat menguasai Akila saat ia terbangun dari tidurnya setelah tertidur duluan saat video call dengan Harry. Tapi semua itu langsung berubah menjadi keterkejutan yang manis ketika ia melihat Harry sudah berdiri di depan rumahnya pagi itu saat ia terbangun, menjemputnya untuk berangkat sekolah bersama. Tidak ada kata-kata romantis, tidak ada isyarat berlebihan. Namun Harry yang konsisten dan penuh perhatian kepada Akila membuat Akila yakin bahwa Harry adalah sosok yang benar-benar tulus untuknya. Bagi Harry atau bagi Akila, Harry bukan hanya pengagum rahasia, bukan pula sekedar teman belajar. Harry telah menunjukkan bahwa cinta sejati tidak harus datang dengan gembar-gembor, tapi lewat tindakan kecil yang dilakukan dengan hati. Dari misi penyelamatan Jara yang sukses hingga ketersediaan hadir tanpa diminta, Harry membuktikan bahwa dirinya bukan pria biasa. Harry adalah impian, tipe yang diam-diam memperhatikan, namun selalu ada di saat yang paling dibutuhkan oleh Akila. Semua itu membuat Akila semakin ingin berada di sisi Harry. Ia mulai berharap bahwa perasaan yang tumbuh di antara mereka bisa mengarah ke sesuatu yang lebih nyata. Hubungan dukungan tumbuh dari rasa percaya, kekaguman, dan cinta sederhana namun dalam. Sementara itu,
Dia di sini masih terobsesi untuk mendapatkan kembali bukti-bukti perselingkuhannya dengan Jordan dan terus memburu keberadaan Zara. Rasa frustasi dan kemarahan yang memuncak membuat dia kehilangan akal sehat. Ia yakin bahwa selama bukti itu masih berada di tangan Zara, rencananya untuk menekan Jordan agar menikahinya dan menjadikan istri kedua akan sepenuhnya gagal. Maka, dia pun nekat mendatangi Akila di rumahnya saat Akila ingin berangkat ke sekolah bersama Harry, berharap bisa mengorek informasi lebih lanjut tentang di mana Zara bersembunyi. Namun keberuntungan dalam pihak Akila masih berada di sisinya. Saat dia tiba, Harry sudah berada di sana. Sigap dan waspada dengan ketenangan, Harry berhasil menutupi keberadaan Zara yang sebenarnya. Saat ini sedang berada di kontrakan Mohan. Ia menyusun kata-kata untuk meyakinkan dia agar dia percaya bahwa Zara tak ada hubungannya lagi dengan masalah itu. Harry bermain cantik di sini, membuat dia pun tertipu. Dan itulah yang membuat upaya dia pun gagal hari ini. Tidak hanya ketinggalan bukti atau kehilangan bukti tersebut. Kini ia juga kehilangan arah, tak bisa menemukan Zara dan tak bisa lagi mengendalikan keadaan. Ketika semuanya mulai lepas dari genggamannya, amarah pun dia kini menjadi-jadi. Ia merasa dikhianati oleh anak kandungnya sendiri. Dan ia akan membuat pelajaran kepada Zara jika ia tahu di mana keberadaan Zara. Ia tak peduli jika Zara adalah anak kandungnya, namun yang terpenting, ia bisa menikah dengan Jordan dan dijadikan istri kedua oleh Jordan. Maka dengan begitu, ia akan hidup dengan bergelimangan harta tanpa harus bekerja. Dan itulah yang membuat dia sangat ingin menjadikan ia sebagai istri kedua Jordan. Di sisi lain, drama baru mulai memanas sejak kepindahan Zara ke kontrakan Mohan sebagai tempat perlindungan sementara. Raisa yang tengah merasakan manisnya hubungan yang mulai tumbuh dengan Mohan tanpa sengaja datang ke kontrakan itu dengan maksud memberi kejutan. Namun yang itu temui justru membuat hatinya hancur. Zara berada di dalam kontrakan Mohan. Raisa langsung diselimuti prasangka. Ia salah paham, mengira Mohan dan Zara tinggal bersama tanpa memberitahunya. Dalam pikirannya, ini bukan sekedar persoalan tempat tinggal. Ini soal kepercayaan dan perasaan. Raisa merasa dikhianati di sini, apalagi ia tahu bahwa Zara adalah sosok yang dekat dengan banyak orang, termasuk Fatah. Situasi itu membuat Raisa merasa kecewa dengan Mohan, seolah Mohan mempermainkan perasaannya di saat hubungan mereka sedang berada di titik untuk balikan. Di sisi lain, memang Zara di sini belum juga menyadari kedatangan Raisa yang berada di hadapannya. Karena di sini, Mohan sebenarnya juga belum bilang kepada Raisa jika ia tinggal di kontrakannya untuk sementara waktu. Dan Raisa mengira jika dirinya dan juga Mohan tinggal bersama di kontrakan tersebut. Akan tetapi di sini ketika Raisa pulang dalam kondisi terluka secara emosional, Mohan yang baru kembali dari tempat temannya langsung menyadari ekspresi kecewa dari wajah Raisa. Ia pun datang di hadapan Raisa, dan di sini ada momen-momen romantis yang membuat Raisa akhirnya bisa memaafkan Mohan dan mereka akhirnya kembali bersama. Di sisi lain, Fatah mulai merenungi sikap sendiri setelah kejadian di kontrakan Mohan. Perasaan cemburu yang mulai membakar sebelumnya ketika hatinya perlahan mengetahui jika Mohan begitu perhatian kepada Zara, kini berubah menjadi rasa bersalah. Ia sadar selama ini dirinya terlalu posesif kepada Zara, seolah melupakan semua keberanian dan pengorbanan besar yang telah Zara lakukan demi dirinya dan keluarganya. Zara bukan hanya sekedar teman dekat atau sosok yang ia sukai. Zara adalah pahlawan yang berani menghadapi ibunya sendiri. Dia demi menyelamatkan rumah tangga kedua orang tuanya dan memulihkan ibunya Amanda dari trauma serta depresi. Momen yang paling emosional terjadi ketika Fatah datang ke kontrakan membawa baju-baju milik Zara yang ia ambil sebelumnya dari studio balet tempat Zara tinggal sebelumnya.
Ia tahu Zara membutuhkan kenyamanan setelah semua tekanan yang ia alami. Dan ini adalah cara kecil Fatah untuk menunjukkan bahwa ia peduli kepada Zara. Namun saat melihat Zara mengenakan baju milik Mohan, sempat ada jeda di hati Fatah, membuat ia merasa jika luka dari rasa cemburu yang belum sepenuhnya hilang. Tapi kali ini Fatah tidak larut dalam egonya. Ia memilih memahami keadaan bahwa kehadiran Zara di kontrakan Mohan bukan karena hubungannya pribadi, melainkan perlindungan dalam situasi darurat. Fatah memutuskan untuk menurunkan egonya dan di sini memeluk Zara dengan sangat hangat dan dengan tulus meminta maaf atas rasa curiganya dan kecemburuannya selama ini melukai hati Zara. Di sisi lain di sini, Zara pun mengerti apa yang dirasakan oleh Fatah yang begitu cemburu kepadanya karena ia dekat dengan Mohan dan Mohan begitu perhatian kepadanya. Akan tetapi Zara juga merasakan jika itu adalah cara Fatah jika Fatah tidak suka Zara bersama orang lain dan Fatah tidak mau Zara disukai orang lain karena Fatah ingin Zara dimilikinya. Sementara itu ada drama yang lebih mencekam dari muncul hubungan Amanda dan juga Jordan yang kini semakin panas dan penuh dan jauh dari kata baik-baik saja. Setelah bertahun-tahun terjebak dalam kabut amnesia dan trauma akibat depresi, ingatan Amanda perlahan mulai kembali. Potongan-potongan memori masa lalu bermunculan, menggiring pada kenyataan pahit yang dulu menghancurkan hidupnya, yaitu pengkhianatan Jordan. Amanda kini mulai memahami bahwa alasan trauma yang ia membuat harus dirawat di rumah sakit bukan sekedar tekanan batin biasa, melainkan karena pengkhianatan suaminya sendiri, yaitu Jordan. Ia mengingat dengan jelas perasaan hancurnya saat mengetahui bahwa Jordan telah berselingkuh, bahkan sampai memiliki anak dari hubungan gelap. Rasa syok luar biasa ditambah tekanan sosial yang dari keluarga membuatnya kehilangan kendali atas emosi dan pikirannya hingga akhirnya ia jatuh dalam kondisi kejiwaan yang buruk. Namun kini ingatannya kembali pulih dan ia akan terus mengingat apa yang sebenarnya terjadi kepada dirinya dan apa yang telah dilakukan Jordan bertahun-tahun lalu. Dan setelah ia mengingat semuanya dengan kepingan-kepingan ingatan yang sudah mulai terbentuk, di sini akan mengambil eksekusi. Apakah ia menerima Jordan dan memaafkan Jordan? Apakah ia akan meninggalkan Jordan karena semua perbuatannya di masa lalu?